lidotiki na ho di joloni abang sani amakuna rade tokto. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang menjadi renungan tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Tentu mendengar hal ini kita pasti bahagia, gembira, dan bersuka cita. Namun kita harus mengartikan kemerdekaan Kristen ini dengan benar dan baik. Kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan sebebas-bebasnya. Bukanlah kemerdekaan Kristen yang sesuka hatinya untuk melakukan tindakan sesuatu hal di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kemerdekaan Kristen yang dimaksudkan firman Tuhan saat ini melalui renungan ini adalah kemerdekaan dari ikatan sunat dan hukum Taurat. Apabila orang-orang yang masih terikat kepada sunat dan hukum Taurat Musa, otomatis kemerdekaan Kristen itu lenyap, hilang dari dalam kehidupannya. Dan otomatis juga dia telah melepas kasih karunia Allah dan melepas Kristus dari dalam kehidupannya. Dia membuat jarak, dia membuat pemisah antara Kristus dari kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, jelas Paulus di sini menyuarakan kembali suaranya supaya mereka orang-orang Galatia, begitu juga dengan kita, jangan mudah terpengaruh akan ajaran-ajaran yang baru, supaya orang-orang tidak tersesat. Ini merupakan permasalahan yang serius yang perlu ditanggapi. Oleh karena itu Paulus hadir mengkritiki supaya mereka tidak mengalami kesesatan. Mereka tidak mau mengikuti ajaran tersebut. Mereka tetap pada pendirian yang teguh dengan memegang ajaran yang telah Paulus sampaikan pertama sekali kepada kehidupan mereka. Apabila mereka mengikuti ajaran tersebut, otomatis mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mudah terpengaruh, orang-orang yang mudah diombang-ambingkan pengajarannya. Memang benar, mereka berupaya menawarkan, mereka mengatakan sunat dan hukum Taurat adalah inti dari kebenaran dan keselamatan. Namun mereka tidak boleh langsung mengambil dan mengikuti apa yang mereka katakan. Mereka harus tetap mengikuti apa yang pertama yang mereka sampaikan. Namun apabila mereka masih terganggu, berarti mereka tidak serius kepada pengajaran yang Paulus sampaikan pertama kepada mereka orang-orang Galatia. Apabila tidak serius, jelas mereka akan terpengaruh, mereka akan sesat, mereka kehilangan kendali dengan mengikuti ajaran-ajaran yang baru yang dibawa oleh guru-guru sesat, sehingga mereka juga mengalami pembodohan di dalam kehidupannya, dan kepercayaan mereka juga, iman mereka juga terganggu di dalam diri mereka masing-masing. Mereka harus mengetahui sebenarnya
telah disuarakan firman ini. Iman dan rohlah yang membuat kebenaran yang kita harapkan nyata dalam kehidupan kita. Iman dan rohlah yang membuat keselamatan yang kita nantikan nyata dalam kehidupan kita. Bukan karena Taurat, bukan karena sunat, dan bukan karena perjuangan kita. Kebenaran ada, keselamatan ada dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu adalah karena iman dan roh kita kepada Dia. Maka kebenaran nyata. Itu semua karena anugerah dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, umat yang Tuhan ciptakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas buat saudara-saudari sekalian. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga